Aksi unjuk rasa digelar puluhan mahasiswa di depan kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Saling dorong tak terhindarkan saat massa kecewa karena Wali Kota Medan Bobi Nasution tak keluar menemui mereka. Massa juga hendak membakar ban namun dicegah oleh aparat keamanan sehingga keadaan semakin memanas. Sejumlah tuntutan disuarakan dalam aksi ini, diantaranya menagih janji Wali Kota Medan Bobi Nasution selama 1 tahun pemerintahannya. Pengunjuk rasa menilai 1 tahun pemerintahan Bobi tidak membawa perubahan signifikan di Kota Medan. Ingin menagih janji 1 tahun kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Nah, kita ingin mengaspirasikan sebenarnya banyak tuntutan isu, termasuk di dalamnya adalah ketidakseriusannya Wali Kota Medan dalam penanganan banjir hari ini. Massa akhirnya ditemui oleh asisten pemerintahan Kota Medan dan berjanji akan merespon tuntutan massa. Ya, dengan kita jumpai dan kita mintakan dari mereka tadi untuk menyampaikan maksud dan tujuan serta aspirasinya. Ya. Lebih kurang 1 tahun. 1 tahun lebih beberapa. Usai ditemui, akhirnya massa pengunjuk rasa membubarkan diri dan berjanji akan melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka tak segera ditindaklanjuti. News melaporkan. Pemirsa, truk tangki pengangkut cairan kimia terguling di ruas Jalan Raya Anyar Cilegon, Banten. Bahan kimia yang keluar dari tangki bocor menimbulkan bau tak sedap. Truk tangki bermuatan cairan kimia jenis asam sulfat yang bersifat korosif terperosok pada saluran drainase di Jalan Raya Anyar Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Tangki sempat patah serta menyebabkan cairan sebanyak 30.000 liter itu tumpah ke jalanan. Proses evakuasi yang dilakukan saat lantas Polres Cilegon pun berlangsung alot lantaran harus mendatangkan alat berat guna mengangkat badan kendaraan dan tangkinya. Diduga truk terperosok saat menghindari kendaraan lain di jalan berlubang. Menurut keterangan supir, dia banting setir ke kiri karena ada mungkin saling nyalip kali, entah itu apa, dan bahkan kecepatan juga tidak terlalu cepat seperti itu menurut keterangan supir seperti itu. Selama proses evakuasi, cairan kimia dari dalam truk itu menimbulkan reaksi saat bertemu air di dalam saluran drainase. Bau menyengat dan gas yang keluar pun membuat sejumlah pengendara terganggu. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Curah hujan tinggi memicu bencana tanah bergerak di 4 kecamatan Sukabumi, Jawa Barat. Lebih dari 100 rumah warga rusak terdampak bencana tersebut. Sebanyak 139 rumah di 5 desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terdampak bencana tanah gerak. 57 rumah diantaranya rusak berat, 44 rusak sedang, dan 38 rusak ringan. 5 desa terdampak yaitu Desa Pasir Suren dan Tonjong, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, dan Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, serta Desa Limus Nunggal, Kecamatan Bantar Gadung. Wilayah terparah terdampak tanah gerak adalah Desa Pasir Suren, di mana 32 rumah rusak berat, 19 rusak sedang, dan 38 rusak ringan. Rata-rata kerusakan akibat tanah gerak ini meliputi retak pada lantai, dinding, serta atap. Untuk penanganan sendiri kita menyiapkan untuk para pengungsi dan para petugas dapur umum sudah tersedia. Kita sudah berkoordinasi dengan tim kesehatan dari puskesmas setempat untuk mengantisipasi apabila ada korban yang sakit atau yang luka. Bencana tanah gerak dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan air dari dalam tanah naik melewati suatu bidang lemah di dalam tanah. Fenomena tanah gerak mirip seperti tanah longsor, namun terjadi di bidang datar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tingginya curah hujan membuat tanggul irigasi Jatirunggo jebol dan meluap ke Sungai Pringapus, Semarang, Jawa Tengah. 9 rumah warga terendam banjir. Jebolnya tanggul irigasi membuat 9 rumah yang berada di bantaran Kali Pringapus, Kabupaten Semarang terendam banjir.
Banjir setinggi 70 cm ini tak hanya menutup akses jalan namun juga menggenangi bagian dalam rumah. Luapan banjir membuat warga panik karena datang secara tiba-tiba. Pas itu pintunya kan naiknya itu kan cepet toh Pak. Iya. Cepet langsung pintunya tuh ditutup tapi airnya kan dari depan sana langsung. Petugas BPBD dan warga sekitar langsung melakukan pembersihan dan evakuasi warga terdampak. Sama-sama untuk membantu, untuk membersihkan dan mengevakuasi ataupun barang-barang yang ada di rumah korban, baik dari barang-barang itu berharga maupun barang-barang yang keluar. Warga berharap tanggul yang jebol segera diperbaiki oleh pihak terkait. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Tim gabungan operasi Damai Kartens akhirnya mengevakuasi 8 jenazah korban penembakan KKB di Kabupaten Puncak, Papua. Evakuasi sempat tertunda beberapa hari. Tim Satgas Damai Kartens berhasil mengevakuasi 8 jenazah pekerja tower telekomunikasi yang menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Puncak, Papua. Proses evakuasi jenazah menggunakan helikopter dari lokasi penembakan menuju ke Bandar Sugapa. Setelah semua jenazah terkumpul, lalu dibawa ke Bandara Moses Kilangin, Timika. Sabtu siang, seluruh jenazah lalu dibawa ke RSUD Mimika untuk otopsi dan pemulasaraan. Jenazah digeser ke Sugapa, selanjutnya Sugapa digeser ke Timika untuk selanjutnya dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Timika. Jadi mungkin nanti lebih jelasnya nanti kami akan coba jelaskan bersama nanti dari tim dokter yang melakukan evakuasi, tim medis yang melaksanakan visum di rumah sakit. Oke, itu saja. Berarti tadi 8 kantong itu sudah dipastikan 8 jenazah? 8 jenazah. Kondisi jenazah bisa dikenali? Kita belum bisa. Sebelumnya, evakuasi sempat terkendala sehingga tertunda, diantaranya karena masalah cuaca. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Satgas Damai Kartens Sabtu pagi mengevakuasi Nelson Sapera, pekerja dari PT Palapa Timur Telematika yang diserang kelompok kriminal bersenjata saat mengerjakan tower BTS di Distrik Mulia Kabupaten Puncak, Papua. Tim Satgas mengevakuasi Nelson ke Bandara Moses Kilangin, Timika, lalu dibawa ke Polres Mimika untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya Nelson dibawa ke rumah sakit untuk dirawat lebih intensif. Nelson adalah satu-satunya korban selamat dari 9 pekerja tower telekomunikasi yang diserang kelompok kriminal bersenjata pada 2 Maret lalu. Nelson berusaha memberitahu adanya penyerangan melalui kamera pengawas yang terpasang di tower berulang kali. Nelson bahkan harus memanjat tower untuk mendekat dan berbicara di depan kamera pengawas, meminta untuk segera dijemput. Evakuasi korban serangan KKB tertunda beberapa hari karena medan yang sulit sehingga hanya bisa menggunakan helikopter. Sementara terdapat beberapa kendala, di antaranya cuaca yang buruk.